Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fauzan dengan NIM 2210800277. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu topik penting dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu tentang transfer of training. Nah, topik ini sangat relevan karena banyak organisasi itu telah mengeluarkan biaya besar untuk pelatihan, namun hasilnya itu belum tentu berdampak langsung pada peningkatan kinerja karyawan. Nah, oleh karena itu, transfer of training ini menjadi salah satu kunci yang penting untuk memastikan bahwa pelatihan itu benar-benar memberikan nilai tambah bagi sebuah organisasi. Nah, selanjutnya, latar belakang dari transfer of training. Nah, pelatihan karyawan ini merupakan investasi strategis yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, terus keterampilan, serta sikap kerja. Namun dalam praktiknya itu tidak semua hasil dari pelatihan itu dapat diterapkan di lingkungan kerja. Nah, banyak karyawan itu yang telah mengikuti pelatihan, tapi mereka itu kembali bekerja dengan pola yang lama. Nah, dari kondisi ini itu menunjukkan bahwa keberhasilan dari pelatihan itu tidak hanya diukur dari pelaksanaannya, melainkan dari sejauh mana hasil pelatihan tersebut itu benar-benar digunakan dalam pekerjaan sehari-hari. Terus selanjutnya ada pengertian transfer of training. Nah, transfer of training ini dapat diartikan sebagai sejauh mana pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh selama pelatihan dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan di tempat kerja. Nah, menurut Baldwin dan Ford sendiri, transfer pelatihan ini mencakup dua aspek utama, yaitu generalisasi dan pemeliharaan hasil pelatihan. Selanjutnya, ada tujuan dari transfer of training. Nah, untuk tujuan transfer of training sendiri ini ada tiga hal yang memastikan bahwa program pelatihan ini memberikan dampak nyata bagi organisasi. Transfer pelatihan yang efektif ini dapat meningkatkan kinerja karyawan, terus memperbaiki kualitas kerja, serta meningkatkan efisiensi produk. Dan produktivitas karyawan, serta mengoptimalkan biaya pelatihan. Selanjutnya ada model transfer of training. Menurut Baldwin sendiri, terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan transfer pelatihan, yaitu karakteristik individu, terus desain pelatihan, dan lingkungan kerja. Nah, ketiga faktor ini itu saling berkaitan dan menentukan apakah hasil pelatihan ini dapat diterapkan di tempat kerja. Selanjutnya ada karakteristik individu dari transfer of training ini. Nah, karakteristik individu ini meliputi motivasi belajar, terus sertifikasi, serta kemampuan dan pengalaman kerja. Nah, karyawan yang memiliki motivasi belajar, terus kepercayaan diri yang tinggi, mereka itu cenderung lebih mampu mentransfer hasil dari pelatihan. Jadi ketiga karakteristik individu ini memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang sebuah pelatihan dalam sebuah organisasi. Untuk desain pelatihan sendiri, desain pelatihan yang efektif itu ditandai dengan materi yang relevan dengan pekerjaan mereka. Nah, metode yang aplikatif ini serta adanya simulasi serta praktek langsung itu merupakan desain yang sangat tepat
dan akan mempermudah karyawan itu dalam menerapkan hasil setelah mereka melakukan pelatihan. Selanjutnya lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja sendiri itu sangat penting bagi keberlanjutan sebuah pelatihan. Karena apa? Karena dengan lingkungan kerja yang mendukung itu seperti dukungan atasan, terus rekan kerja, menjadi sangat berperan dalam keberhasilan transfer pelatihan ini. Nah, kesempatan untuk menerapkan keterampilan baru juga menjadi faktor penting. Jadi lingkungan kerja itu memiliki peran yang sangat penting dalam proses transfer pelatihan. Transfer of training juga memiliki hambatan. Beberapa hambatan dalam transfer pelatihan itu antara lain seperti kurangnya dukungan, terus beban kerja yang tinggi, serta budaya organisasi yang kurang mendukung. Nah, strateginya sendiri dalam menjalankan proses transfer training itu seperti diperlukannya coaching pasca pelatihan, terus evaluasi berkelanjutan, serta dukungan dari manajemen. Strategi peningkatan ini mampu meningkatkan tingkat keberhasilan dalam proses transfer pelatihan ini dalam sebuah organisasi. Dampaknya sendiri dari transfer pelatihan bagi kinerja itu mampu meningkatkan kualitas dari karyawan, terus efisiensi kerja dari karyawan, serta mampu meningkatkan produktivitas karyawan. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, transfer of training atau transfer pelatihan ini merupakan sebuah kunci keberhasilan pelatihan. Tanpa transfer yang efektif ini, pelatihan itu tidak akan memberikan dampak nyata terhadap kinerja. Oleh karena itu, organisasi ini perlu memperlihatkan seluruh faktor pendukung agar hasil dari pelatihan ini dapat diterapkan secara optimal.